Halo semuanya, Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Hari ini saya akan membahas satu topik khusus tentang kata Firdaus ya di dalam Alkitab yang dipermasalahkan oleh kaum polemikus Muslim ya. Khususnya ini Kores ya. Dia mengatakan bahwa Firdaus di dalam Alkitab kita itu bukan berarti surga, melainkan hanya sebuah taman ya. Lalu kita juga akan bahas bagaimana konsep jannah di dalam Al-Quran ya, konsep surganya Islam. Dan nanti saya akan kasih bonus juga tentang percumbuan di surga ya, biar kalian semangat masuk surga ya. Oke, kita lanjut dulu. Apa yang dipersoalkan kita akan lihat dalam cuplikan video berikut ini. Coba kita lihat bahasa Yunani, orang-orang Yunani nama surganya itu inilah Elysium. Nah ini nama surganya ya, Elysium, Elysian Field. Ini adalah konsep of the afterlife, the devout over time and was maintained by orang-orang Yunani yang beragama, kultusnya Yunani dan sekte-sektenya Yunani. Elysium namanya gitu. Ini lah ya. Sekarang kita perhatikan, ini bahasa Yunaninya Elysium atau enggak? Nah, kita lihat ke sana gitu. Kalian ini kekristenan kan seneng nyomot-nyomot bahasa Yunani. Nah, sekarang perhatikan, Yunani akan menendang balik. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, pertama soal paradesos, kita back dulu di sini. Nah, ini ya. Lukas 23:43 sama ya. Ini Bible Hub yang kukasihi. Di sini juga Lukas 23:43 ya, sama ya. Karena kita buka di sini Lukas 23:43. Nah ini ento paradeso ya, ento paradeso ini udah sama banget nih. Firdaus kita lihat, kita buka di sini. Apakah artinya sorga? Perhatikan definition: a park, a garden, a paradise, sebuah taman atau sebuah bunga. Dar dibuang ke taman itu orang, bukan dibuang ke Elysium. Dar katanya, dibuang ke taman itu orang, bukan dibuang ke Elysium katanya. Wow. Jadi dia katakan bahwa harusnya surga orang Kristen itu bukan Paradesos atau Firdaus atau Paradise ya, tapi harusnya Elysium. Kenapa? Karena kitabnya orang Kristen kan bahasa Yunani itu ya. Konsep orang Yunani tentang surga itu adalah Elysium, bukan Paradesos. Sehingga harusnya orang Kristen surganya itu Elysium. Nah, ini yang dia tidak paham nih teman-teman. Tapi sebelum kita akan bahas lebih lanjut lagi, saya akan kasih tahu dulu bahwa saya akan bagi topik ini dalam 4 bagian ya. Jadi saya akan bahas dulu tentang Elysium, lalu asal katanya dari mana, lalu Firdaus juga asal katanya dari mana, dan Firdaus di dalam Alkitab ya. Lalu konsep jannah atau surga dalam versi Islam, dan saya akan kasih bonus di nanti yang terakhir, yang keempat ya, tentang percumbuan di surga ya. Kita lanjut dulu. Oke. Elysium. Nah, apa sih maksudnya Elysium nih tadi? Mohon maaf karena videonya itu memang kurang bagus teman-teman yang saya dapat. Ya, Elysium sendiri adalah sebenarnya conception of the afterlife ya. Itu konsep tentang kehidupan setelah kematian ya, yang dipercaya oleh agama Yunani, filosofi Yunani maupun sekte-sekte Yunani maupun kultus-kultus Yunani. Ya, ini adalah konsep Greek underworld, yaitu konsep tentang kehidupan di bawah bumi, underworld ya. Dan ini tempatnya kemungkinan ada di Hades, yaitu dunia orang mati. Oke. Jadi ini konsep dunia bawah, bukan dunia atas ya. Sedangkan kebanyakan orang atau kebanyakan kepercayaan menganggap bahwa surga itu berada di atas, bukan di bawah ya. Itu dulu. Nah, ini adalah konsep tentang taman Elysium tadi ya, yang dipercaya oleh orang-orang Yunani dalam mitologi Yunani teman-teman ya. Ini dalam mitologi Yunani ya. Nah, arti dari kata Elysium sendiri itu sebenarnya pertama kali ditulis dalam bukunya Homer, The Odyssey. Dia menuliskan tentang Elysian Plain ya. Nah, arti kata itu juga ditemukan dalam bukunya Eustathius of Thessalonica ketika dia mengomentari bukunya Homer, The Odyssey ini. Eustathius ini adalah seorang bishop dari Thessalonica ya. Ini seorang Kristen sebenarnya ya. Dia menuliskan juga bahwa kata Elysium itu kemungkinan berasal dari kata Elysion ya. Jadi Elysium itu bukan bahasa Yunani ya. Jadi dalam hal itu aja dia udah salah itu.
Elysium bukan bahasa Yunani tapi merupakan terjemahan. Kita lihat dalam leksikonnya di sini Elysian Pedion ya, diterjemahkan menjadi Elysian Field atau padang Elysian ya. Elysian Pedion ya sama Elysian Field atau Elysium ya. Kemudian Elysion sama juga Elysium. Ya intinya ini adalah sebuah tempat yang dipercaya oleh mereka bahwa tempat ini adalah tempat untuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang setelah mereka mati mereka akan masuk ke tempat ini ya, ke tempat Elysium ini namanya. Oke. Nah ini bukunya Homer ya, The Odyssey. Yes, kebetulan saya punya bukunya ini. Jadi apa yang saya kutip dalam presentasi saya hari ini semua itu saya kutip dari buku-buku yang bisa saya pertanggungjawabkan dan referensinya saya punya ya. Dia menuliskan tentang Elysian Plain yang kemungkinan itu adalah sebuah tempat yang dipimpin oleh ini nih, si Radamanthus ini ya. Ada juga yang bilang Kronos yang memimpin di situ ya. Oke. Nah, Elysium sendiri ini sebenarnya kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi tentang Elysium itu kalian bisa baca di buku The Greek Myths ya, tentang mitologi Yunani ya. Dalam mitologi Yunani dia membahas tentang Elysium Field ini ya. Berbagai macam versi ceritanya tentang Elysium ini, ada yang bilang Radamanthus yang memimpin, ada yang bilang Kronos, ada yang bilang anaknya Zeus yang memimpin gitu ya. Jadi bermacam-macam intinya. Nah sekarang kita masuk ke kata Firdaus. Nah Firdaus sendiri di dalam pengertian katanya sendiri itu sebenarnya berasal dari kata paradesa ya. Ini merupakan istilah Persia ya, terminologi dari Persia ya. Kemudian di dalam bahasa Yunani menjadi paradisos. Nah yang menulis pertama kali siapa? Nah ini Xenophon ini. Xenophon ini menulis tentang paradesa ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan taman raja-raja Persia, khususnya pada zaman Raja Cyrus II. Dia membangun sebuah tempat yang diistilahkan oleh Xenophon ini menjadi paradesos ya, yaitu taman bagi raja-raja Persia pada zaman itu ya, sekitar tahun 530 sebelum Masehi ya. Raja Cyrus II hidup. Oke. Nah ini tulisan dari Xenophon ya. There are paradises. Nah di sini te esontai hoi paradesoi ya, paradesoi di sini. Nah sekarang kita bahas dalam Alkitab ya. Firdaus dalam Alkitab bagaimana? Nah dalam Lukas 23 ayat 43 ini juga ayat yang dia persoalkan tadi. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi dia katakan bahwa orang yang di sebelah Yesus itu tidak ke surga, tapi dia hanya dilempar ke taman tuh, bahkan dibuang ke taman tuh orang katanya ya kan, bukan ke Elysium ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia yaitu diterjemahkan ya Firdaus, bahasa Inggrisnya Paradise dan bahasa Yunaninya Paradeso ya. Nah setidaknya terdapat 3 kali ya di dalam perjanjian baru bahasa Yunani khususnya tentang Paradesos ini ya. Ada 3 kali, yaitu dalam Lukas 23 ayat 43 ento paradeso, dan 2 Korintus 12 ayat 4 di sini estor paradeson kai ekosen. Lalu Wahyu 2 ayat 7 di sini ento paradeso tuteo ya. Yang artinya adalah a park, a garden, a paradise ya. Artinya adalah sebuah taman, intinya seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa paradesos itu sendiri adalah serapan dari istilah Persia, yaitu salah satu suku di Iran ya. Adalah sebuah tempat ya, artinya ada sebuah tempat atau sebuah keadaan, sebuah realitas yang diberkati ya, paradise, sebuah taman. Lalu paradesos juga adalah sebuah taman yang berdinding ya, dan sebuah tempat yang yang menyenangkan ya. Ini adalah istilah Persian Kings ya. Lalu di sini arti yang kedua adalah tempat di mana Allah berada dan orang-orang yang Dia tebus. Oke. Di Greek English Lexicon juga versi yang lain artinya the Garden of Eden atau paradise ya, dari kata paradisos ini. Atau yang kedua, a transcendent place of blessedness. Jadi sebuah tempat yang transcendent, ada sebuah tempat yang tidak terjangkau oleh mata kita tidak lihat tempat itu. Ya, yang diberkati atau yang diberkahi ya, tempat itu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam Strong Dictionary ya, Paradisos ini punya arti yang sama dengan istilah Ibrani yaitu Pardes. Dalam istilah Ibrani Perjanjian Lama ya, Pardes yang artinya juga sama yaitu Taman Eden atau Paradise atau Park ya, artinya park juga, sebuah taman. Oke. Ya, dalam analytical Greek lexicon juga sama, dia mengatakan bahwa istilah Paradisos tadi itu punya arti yang sama dengan Pardes ya dalam Perjanjian Lama. Dalam Wycliffe juga sama, dia mengatakan bahwa ini adalah istilah serapan dari Persian origin dan punya makna yang sama dengan istilah Pardes di dalam Perjanjian Lama juga. Nah, Paradisos juga punya arti adalah sebuah tempat bersemayamnya orang-orang benar yang mati dalam keadaan diberkahi ya. Secara umum ya, ini punya arti yang sama dengan Oranos dalam bahasa Yunani yang artinya adalah heaven atau surga ya. Oranos bisa diterjemahkan heaven atau sky, bisa juga surga, bisa juga langit. Nah, ini juga kata yang dia permasalahkan juga. Dia katakan bahwa Oranos itu langit, bukan surga gitu ya. Tapi itu akan saya bahas di sesi yang lain tentang kata Oranos. Hari ini saya akan bahas dulu dengan satu kata aja nih, masalah Paradisos aja nih. Udah panjang nih teman, satu kata nih. Dalam HarperCollins Study Bible ya, arti dari Paradisos tadi itu ya artinya adalah Garden of Eden juga, Taman Eden. Di dalam Septuaginta itu adalah kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani ya, terjemahan bahasa Yunani. Dan ini juga punya arti yang sinonim dengan heaven, surga ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam istilah-istilah yang dipakai Al-Quran atau istilah dalam Islam ya. Nah, kata jannah atau surga dalam Islam itu berasal dari sini nih, dari kata jannah ini ya, surga. Yang awalnya kata ini tuh punya makna artinya gelap ya, artinya gelap, atau punya makna di sini ya, artinya covered, artinya sesuatu yang terselubung atau yang sesuatu yang terlindungi atau tertutup seperti itu. Oke, intinya seperti itu. Dari 3 huruf ini ya bisa berubah-ubah bentuk dan beberapa arti gitu ya. Setidaknya ada 7. Nanti saya jelaskan di dalam ensiklopedianya Quraisy Shihab nanti. Ya. Nah, dalam surah 39, surah Az-Zumar ayat 73 di sini dikatakan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga. Nah, ini al-jannati ya, surga. Oke. Artinya surga. Nah, kalau dalam bahasa Inggris artinya paradise ya, paradise juga. Mirip ya, mirip artinya. Tapi konsepnya sama, nah beda pasti ya. Kalau secara arti bisa aja sama artinya gitu. Nah, dalam surah 39 tadi. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sistem terjemahan mereka, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris sendiri, dari kata jannah tadi ya, dalam surah 39, surah yang sama, itu diterjemahkan menjadi paradise ya. Ada juga garden, taman, paradise juga, dan garden juga. Oke. Jadi nggak ada yang spesial juga sebenarnya istilah ini ya. Bahkan dalam surah 9 ayat 72 di situ diterjemahkan jannatin menjadi garden, dan bahkan punya arti yang sama dengan Garden of Eden juga. Nah, ini ya, paradise, Garden of Eden ya. Nah, dalam penggunaan kata jannah dalam Al-Quran banyak sekali, bahkan banyak sekali diterjemahkannya sebagai garden ya. Banyak sekali diterjemahkan sebagai garden, paradise juga gitu kan. Jadi nggak ada yang spesial dengan kata jannah ini. Oke. Nah, dalam konsepsi mereka secara visual, mereka mengatakan bahwa di dalam jannah, kalau di sini misalnya jannah nih kan ya, itu ada di dalam jannah tuh ada isinya, ada paradise, ada Garden of Eden. Intinya di sana ada level-levelnya seperti itu ya, tingkatan-tingkatan surganya seperti itu. Nah, kalau dia membaca dari Wikipedia, sebenarnya dengan modalnya dia tadi cuma bermodal Wikipedia, dia menyerang iman kekristenan kan. Nah, tapi dia tidak baca sendiri nih. Istilah jannah sendiri itu sebenarnya punya arti yang sama, yaitu paradise, garden juga, taman juga gitu loh. Nggak ada yang spesial. Oke.
Nah, pembahasan pertama tentang surga ya dan penyebutan nama surga ini dalam bukunya Daurah Indonesia Bertauhid, surga dan neraka. Apa dia bilang di sini? Ya, al-jannah artinya apa nih? Kebun, ya. Artinya kebun. Oke, kita lanjut dulu. Lalu dalam surga yang Allah janjikan, al-jannah, surga itu nama tempat umum yang kita bahas. Nah, kebun juga disebut sebagai jannah, ya. Jadi macam-macam nanti yang menarik. Oke. Nah, jannah itu artinya 2 kebun anggur. Lalu jannah juga ada taman yang pohon-pohonnya menutupi tanah yang ada di bawahnya. Ya, yang jannata ini artinya 2 kebun. Oke. Itu dalam ensiklopedia makna Al-Qur'an. Nah, ini penjelasan yang paling lengkap nih tentang jannah. Jadi kata jannah ini tadi punya beberapa arti ya. Ayat-ayat yang menyebut kata jannah dengan segala bentuknya tadi itu memberi keterangan bahwa Al-Qur'an menggunakan kata tersebut untuk arti-arti sebagai berikut ya. Untuk arti-arti sebagai berikut ya. Pertama, gelap. Nah, arti pertama dari kata jannah tadi gelap. Jadi kalau kalian katakan, oh dibuang ke taman itu orang, ya kamu nanti dibuang ke kegelapan tuh, dibuang ke tempat gelap. Mau kalau saya ngomong kayak gitu ke kamu? Muslim, kalian akan dibuang ke tempat gelap. Di sana akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Ya kan? Nggak mau kan kalau saya bilang gitu kan? Nah, karena arti dari kata jannah sendiri artinya bikin gelap, lalu surga, lalu janin, ya kan? Kenapa istilah-istilah ini dipakai? Karena dari kata jannah tadi sendiri artinya sesuatu yang tertutup, artinya sesuatu yang terselubung. Nah, sesuatu yang tidak terlihat atau tidak nampak. Nah, gelap kan tidak ada cahaya, jadi nggak nampak. Surga, tempat orang, itu sesuatu yang tidak nampak saat ini kan. Lalu janin ada di dalam perut, itu sesuatu yang tidak nampak. Lalu gila, nah ini surga nih. Gila juga artinya ini gila sakit jiwa ya kan. Orang yang kehilangan rusak ingatan ya kan. Akalnya tertutup. Nah, itu disebut majnun ya. Artinya gila. Lalu kebun, lalu jin. Nah, kalau saya juga mau ngomong sembarangan aja buat kalian ya kan. Jangan-jangan surga kalian tuh nanti kalian akan dibuang ke tempat gelap. Lalu di sana kalian berkumpul dengan semua orang-orang gila dan sakit jiwa dan bersama-sama dengan jin. Wah. Mau saya ngomong kayak gitu buat kalian? Nah, itu kan kalau kita ngomong sembarangan gitu kan, tanpa kita melihat referensi-referensi yang ada ya. Oke, tapi kita lanjut dulu. Nah, sekarang dari Al-Qur'an terjemahan dalam bahasa Yunani sendiri menerjemahkan kata al-jannati ini menjadi apa ya? Ki ekenoin po povontai tokurio tosta verontai proston paradiso. Nah, di sini ya, paradiso. Dari al-jannati ini menjadi paradiso. Nah, ini kalau kamu mau bantah nih orang-orang terpelajar nih, para scholar Islam ya, para orang-orang yang terpelajar. Jangan harusnya mereka terjemahkan kata al-jannati ini. Tadi kalau menurut pemikiran kamu tadi konsepnya orang Yunani surganya ada Elysium, ini jangan diterjemahkan paradiso di sini. Terjemahkan Elysium tuh, sesuai yang konsep yang kamu maksud tadi. Nah, kenapa mereka terjemahkan di sini paradiso? Jannah tadi, ya, kenapa diterjemahkan menjadi paradiso? Ya, harusnya terjemahan jadi Elysium di sini, ya kan? Karena mereka orang-orang terpelajar, mereka nggak bodoh gitu ya. Jadi mereka orang-orang yang belajar sehingga mereka tahu bahwa jannah ini punya persamaan dengan kata paradiso gitu. Jadi tidak diterjemahkan sebagai Elysium karena Elysium itu bukan surga gitu loh. Ya. Jadi paradiso itu punya arti yang sama dengan jannah. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, nama-nama surga di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ya. Salah satunya nih ya, saya langsung saja ke tepat ya, yang Firdaus, Al-Firdaus. Nah, Al-Firdaus itu adalah surga atau perut surga, bahkan itu dikatakan surga yang paling tinggi dan surga yang paling baik. Jadi Yesus dengan orang yang di sebelahnya itu tidak masuk ke taman, tapi masuk ke surga yang paling baik ya. Catat itu. Catat. Nah, Firdaus sendiri punya arti ya. Kalau baca Wikipedia itu artinya adalah apa nih sini? Adalah sebuah nama surga tertinggi dan mulia di alam baka. Nah, sekarang surga yang Allah janjikan dalam buku surga yang Allah janjikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Ya, ini adalah ulama Islam yang sangat terkenal juga ya, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan di sini bahwa Firdaus adalah nama surga yang ke-8, dan Firdaus adalah nama untuk semua surga dan bisa dipakai untuk menyebut surga yang apa di sini paling bagus dan paling tinggi. Ya, catat lagi itu ya. Lanjut. Nah, dalam salah satu hadis ya, dalam buku Surga dan Neraka di sini, Sofyan Hadi menuliskan salah satu hadis di sini yang artinya sesungguhnya surga terdapat 100 tingkat ya. Allah SWT menyediakannya bagi para mujahid di jalan Allah, di mana antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus karena ia berada di tengah-tengah dan yang paling tinggi posisinya. Dan di atasnya ada arsy Tuhan. Ya, ada tahtanya Tuhan. Jadi surga Firdaus itu langsung di bawahnya tahtanya Tuhan. Oke. Jadi surga yang paling bagus gitu. Nah, sekarang kita membahas soal surga ya kan. Ketika orang Islam menerjemahkan Quran bahasa Arab dari kata jannah tadi itu, al-jannati tadi menjadi surga, lalu paradisos menjadi surga dalam orang Kristen ya. Tentu tidak sama konsepnya dengan istilah surga itu sendiri di dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya surga itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kayangan. Nah, kayangan ini kan adalah konsep surga dalam versinya agama Hindu maupun Buddha. Tentunya waktu orang Islam menerjemahkan kata jannah ke dalam bahasa Indonesia menjadi surga, tentu konsepnya tidak sama seperti yang dipahami oleh orang Hindu maupun Buddha. Demikian juga paradisos ketika diterjemahkan jadi surga di dalam bahasa Indonesia tidak sama maknanya, tidak sama konsepnya ya. Kalau artinya mungkin bisa sama surga, tapi konsepnya tentu berbeda ya. Jadi jangan kita lihat hanya istilah katanya tuh artinya taman, berarti ya itu hanya sebuah taman. Apakah seperti itu? Ya tidak gitu kan. Demikian juga waktu Yesus katakan kepada orang yang di sebelahnya ya, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tentu yang dimaksud Yesus paradisosnya bukan paradisos taman raja-raja orang Persia, bukan itu ya. Karena Yesus dengan orang yang disalib berada di salib, tentu mereka tidak bisa turun dari salib itu untuk pergi ke taman raja-raja Persia tadi ya. Mereka tidak turun dari situ untuk pergi ke taman itu, tapi mereka pergi ke dalam sebuah tempat yang itu tentunya bukan alam fisik tetapi alam roh ya, dimana tempat itu disebut dengan Firdaus ya. Sedangkan konsep Islam tadi sendiri kita lihat bahwa Firdaus tadi adalah surga yang paling baik ya. Jadi tuduhan-tuduhan tadi mengatakan oh itu hanya sebuah taman. Nah, sekarang sudah saya buktikan secara faktanya bahwa jannah juga tidak ada istilah yang makna yang spesial di situ ya. Jadi ini merupakan senjata makan tuan ya. Ketika kamu menyerang, justru ini menjadi kena ke kamu sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut aja dulu ya. Bonus. Nah, percumbuan di surga ya. Ini bukan kata-kata saya nih. Nah, dalam buku Surga yang Allah Janjikan ya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi ya. Di situ ditulis di sini ya. Di bab 55, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah aku dapat menggauli semua istriku di surga? Dan Rasulullah menjawab, dalam sehari seorang laki-laki surga dapat menggauli 100 perawan. Dan sanadnya ini sahih teman-teman ya. Jadi kerjaan kalian nanti di surga itu nggak ya, seperti itulah surganya mereka ya. Intinya pertanyaannya, perempuan-perempuan yang masuk surga ya, apa yang kalian lakukan di sana? Jadi apa kalian di sana? Coba pikirkan pakai otak kalian tuh ya yang waras itu ya tadi ya. Pakai otak kalian yang waras tuh, apakah ini surga yang Allah janjikan yang seperti ini, yang duniawi sekali nih ya. Bahkan memang dalam kepercayaan Islam sendiri kan, kalian mempercayai bahwa apa yang kalian tahan-tahan sekarang di bumi itu nanti di surga kalian bisa nikmati sepuas-puasnya ya kan. Tidak ada lagi larangan di surga. Jadi apa yang dilarang di dunia di surga boleh gitu ya. Kalau di dunia dilarang mencuri ya di surga nanti boleh mencuri. Di dunia dilarang beristri lebih dari 4 ya kan, di surga boleh tuh ya kan, istrinya lebih banyak.
Bahkan kalau di surga mungkin di bumi dilarang makan babi, wah jangan-jangan di surga nanti boleh makan babi gitu kalian ya. Nah, kita lihat nih beberapa ustadz-ustadz yang juga sepemahaman dengan buku yang tadi saya kutip ya. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari, dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam surga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di dunia ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Jadi itulah konsep surga dalam Islam ya. Sekarang kalian tinggal pikirkan masing-masing. Menurut kalian apakah surga itu dijanjikan oleh Tuhan yang benar? Apakah itu surga yang dijanjikan oleh Tuhan yang benar atau bukan? Atau jangan-jangan kalian sedang tertipu oleh iblis, bahwa dijanjikan surga-surga yang nikmatnya seperti nikmat-nikmat duniawi ya, bahkan sangat duniawi sekali itu surganya ya. Silahkan kalian pikirkan sendiri. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya. Ya, saya tidak mau terlalu panjang juga. Ya, dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman kalian. Silahkan share, like, and comment ya. Dan juga jangan lupa subscribe ya, biar channel ini juga terus berkembang. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.